Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dari Manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Keuangan dengan materi yang berjudul Manajemen Produksi. Manajemen produksi atau yang disebut dengan production management diartikan sebagai sistem penataan yang mengatur produk belum jadi menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Dalam hal pengelolaan production management bertanggung jawab untuk mengawasi proses agar nantinya hasil sesuai apa yang telah dirumuskan pada perencanaan. Ketika proses berjalan dengan baik, maka mudah bagi perusahaan untuk menentukan keputusan seperti produk mana yang sebaiknya diluncurkan ke masyarakat terlebih dahulu. Dan di sini juga terdapat pengertian dari beberapa para ahli, yaitu yang pertama Jay Heiser dan Barry Render, yaitu diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dari bentuk barang dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua yaitu Panji Anuraga, yang diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan manusia mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga pengawasan untuk mencapai tujuan. Dan di sini juga terdapat tujuan dari manajemen produksi, yaitu yang pertama, mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan. Yang kedua, mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang ketiga, mengelola alat produksi mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Dan di slide selanjutnya yaitu terdapat fungsi dari manajemen produksi, yaitu yang pertama, perencanaan. Sebelum melakukan proses produksi, maka perlu perencanaan yang matang. Jika perencanaan dapat dilakukan dengan baik, hal tersebut akan membantu perusahaan dalam meminimalisir biaya produksi. Perusahaan pun bisa menetapkan harga dengan margin yang mampu menghasilkan keuntungan. Dan yang kedua yaitu ada jasa pendukung, yaitu jasa yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Fungsi yang kedua ini biasanya digunakan untuk menetapkan metode mana yang baik untuk produksi agar hasilnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengolahan, yaitu fungsi yang ketiga ini sungguh sangat penting karena digunakan untuk mengolah produk. Dalam prosesnya biasanya memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisien. Yang keempat yaitu pengawasan. Agar tujuan perusahaan terencana dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan. Hal ini berfungsi untuk menjamin supaya proses produksi dapat mengikuti ketentuan yang berlaku. Dan juga di slide selanjutnya terdapat dari aspek-aspek dari manajemen produksi, yaitu yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan ini tentu dilakukan agar proses produksi berjalan dengan lancar. Ketika hendak melakukan perencanaan, maka harus ada keputusan awal yang perlu diambil. Sebagai contoh yaitu yang pertama menentukan bahan baku, yang kedua supplier, yang ketiga kuantitas dan kualitas produk. Yang kedua yaitu pengendalian produk. Tahapan kontrol menjadi penting agar proses produksi berjalan sesuai rencana. Dalam pengendalian produksi terdapat 3 hal yang harus diketahui, yaitu membuat perencanaan, menentukan target pasar, dan menyusun jadwal kerja. Adanya pengendalian dimaksudkan agar proses produksi sejalan dengan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu proses produksi. Tanpa pengawasan yang rapi, maka tidak mungkin proses produksi akan berjalan sesuai rencana.
Tujuan dari pengawasan ini adalah proses produksi berjalan sesuai dengan tujuan awal perusahaan, mulai dari segi alokasi waktu hingga anggaran yang telah dibuat oleh perusahaan. Dan slide selanjutnya itu ada ruang lingkup dari manajemen produksi, yaitu yang pertama terkait desain, yaitu dalam manajemen produksi, penetapan desain merupakan keputusan jangka panjang. Keputusan ini mencakup banyak hal terkait produk yang akan dibuat, antara lain pemilihan desain, pengadaan material, metode pembuatan, dan lokasi pembuatan. Yang kedua yaitu terkait transformasi, yaitu bersifat jangka pendek. Keputusan terkait transformasi berhubungan erat dengan kegiatan operasional di lapangan. Beberapa hal yang masuk dalam ruang lingkup transformasi adalah jadwal produksi, giliran kerja, anggaran, jadwal penyerahan, masukan, serta keluaran pelanggan. Dan yang ketiga yaitu terkait perbaikan. Kebijakan terkait perbaikan umumnya berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Maka, pengambilan keputusan perbaikan biasanya dilakukan rutin. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup ini adalah perbaikan berkelanjutan atas mutu keluaran atau output, efektivitas dan efisien sistem, pemeliharaan mesin dan sarana kerja, kapasitas dan kompetensi karyawan, serta perbaikan terus-menerus pada pengerjaan produk atau metode lainnya. Dan di slide selanjutnya yaitu terdapat contoh dari beberapa perusahaan dari manajemen produksi, yaitu yang pertama proses penambangan atau penambangan batu bara dan timah. Manajemen produksi dalam industri penambangan bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur proses penambangan batu bara dan timah dengan efisien. Mereka tentunya mengelola penjadwalan operasi penambangan, alokasi alat berat, dan tenaga kerja, pengawasan keselamatan, serta pengendalian kualitas dari bahan mentah yang ditambang. Yang kedua yaitu proses produksi pada perusahaan furnitur dan tas. Dalam industri perusahaan furnitur dan tas, manajemen produksi bertugas mengelola seluruh proses produksi. Mereka merencanakan dan mengatur jadwal produksi, mengkoordinasikan pemesanan bahan baku, mengawasi proses pembuatan produk, serta memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu proses pemurnian atau minyak disuling menjadi bensin, solar, dan minyak tanah, yaitu manajemen produksi dalam industri pemurnian minyak bertanggung jawab untuk mengelola proses pemurnian minyak bumi menjadi produk-produk yang lebih bernilai, seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Mereka juga merencanakan dan mengatur aliran produksi, dan tentunya juga memastikan operasi pabrik berjalan dengan efisien, mengawasi kualitas hasil pemurnian, serta melakukan pemeliharaan peralatan untuk menjaga performa produksi secara dengan optimal.